Halo semua, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Adelia Rizky, dan rekan saya, Mindria Amalia. Di sini kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai salah satu peristiwa penting yang ada di Perang Dingin, yaitu Marshall Plan. Selamat menyaksikan. Perang Dingin yang mengakibatkan pembagian Eropa memudarkan tujuan mengenai kesatuan Eropa. Banyak dari penghancur kesatuan Eropa yang lebih besar, termasuk Winston Churchill dari Inggris, kehilangan kekuasaan politik di negara-negara mereka sendiri. Selain faktor-faktor ini, sebagai persoalan praktis, banyak orang Eropa yang menaruh perhatian bukan terhadap debat filosofis tentang politik dan ekonomi, tetapi dengan permasalahan dasar seperti persediaan makanan, bahan bakar, tempat berlindung, dan rekonstruksi fisik. Sulit untuk berpikir dalam kaitan dengan unifikasi Eropa Raya ketika susah untuk mencari makanan. Untuk membantu orang Eropa kembali membumi dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang kuat dan bersahabat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George C. Marshall merekomendasikan agar Amerika Serikat menyediakan sejumlah besar bantuan keuangan kepada negara-negara Eropa untuk membantu rekonstruksi mereka. Dengan demikian, lahirlah rencana Marshall atau Marshall Plan. Marshall Plan adalah bantuan yang muncul dalam konferensi Paris tahun 1947 ini diberikan kepada negara-negara Eropa Barat. Dian Koens memaparkan kompleksitas motif di balik pemberian bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara-negara Eropa Barat sewaktu Perang Dingin melalui skema European Recovery Program. Menurutnya, motif ekonomi dan politik saling berkaitan satu sama lain, sehingga memunculkan hubungan yang tidak terpisahkan antara stabilitas finansial dan stabilitas politik. Motif ekonomi di balik Marshall Plan berkaitan dengan keterbukaan pasar Eropa Barat bagi produk-produk Amerika Serikat dan keberlangsungan kapitalisme global secara umum. Saat itu, Presiden Truman yakin keamanan nasional Amerika membutuhkan Eropa Barat yang sehat secara ekonomi. Krisis yang terjadi di Eropa pada tahun 1947 menjadi penanda awal kebenaran asumsi Truman tersebut. Di awal 1947, indikator ekonomi menunjukkan sedikit ke arah resesi. Para ekonom khawatir jika resesi bertepatan dengan penurunan daya beli Eropa akan terjadi efek domino yang berdampak pada perekonomian domestik. Untuk itu, William Clayton mengatakan, "Let us admit right off that our objective has its background, the needs and interest of the people of the United States. We need markets, big markets, in which to buy and sell." Para elit politik pada akhirnya menyetujui gagasan asistensi langsung Amerika Serikat terhadap Eropa Barat. Sedangkan motif politik berkaitan dengan upaya untuk mencegah berkembangnya ideologi komunisme di Eropa Barat dan Selatan. Pada awal bulan Oktober, Uni Soviet bersama dengan partai-partai komunis mengeluarkan manifesto untuk menghidupkan Komintern atau Komunis Internasional. Komintern merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk merubah dunia ke dalam bentuk komunisme. Berita itu segera menyembunyikan alarm peringatan mengenai bahaya ancaman penyebaran komunisme. Sehingga muncul keyakinan tanpa bantuan Amerika, negara-negara Eropa Barat akan jatuh ke tangan Uni Soviet. Peringatan tersebut semakin diperkuat dengan pemberitaan media mengenai penyebaran ideologi komunisme. Puncak dari dukungan masyarakat Amerika Serikat terhadap Marshall Plan adalah dikuasainya Cekoslovakia oleh pemerintah komunis pada bulan Februari. Para pendukung Marshall Plan tidak lagi ragu-ragu untuk mengingatkan Kongres dan masyarakat luas bahwa satu dekade yang lampau
Barat telah menjual negara tersebut kepada Nazi. 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 April 1947, Kongres meloloskan European Recovery Act yang disahkan menjadi undang-undang sehari setelahnya. Dengan fakta-fakta tersebut, preferensi pemberian bantuan luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik, begitu juga dengan Marshall Plan pada awal Perang Dingin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.